Tadi malam dengan asisten Han. Apa yang aku lakukan? Kau sudah bangun. Asisten Han, kau sudah bangun. Ini, tentang tadi malam. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Tunangan. Apa dia bahkan pantas? Dia tidak lebih dari anjing peliharaan keluarga Jiang kami. Sekretaris Jiang Huaisheng. Bukankah kau diculik? Apa para penculik menyuruhmu untuk melapor? Di mana kau tadi malam? Siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakan urusanku? Aku hanya ingin tahu, urusan apa? Lebih penting dari nyawa tunanganmu. Tunangannya. Pernikahan kita tidak lebih dari aliansi keluarga. Tunangan asliku adalah nona keluarga Shen, bukan kau. Kakak Huaishen, aku hampir sampai di perusahaan. Apa kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku di pesta makan malam tadi malam? Aku akan segera sampai. Jadi nyawa tunanganmu. Bahkan tidak sepenting pesta makan malam. Shen Xinyu, aku tidak ingin melihat hal semacam ini terjadi lagi. Jangan kau lupa, tanpa aku, ibumu sekarang tidak hanya akan terbaring di rumah sakit. Jiang Huaishen, jangan keterlaluan. Apa kau baik-baik saja? Xian Xinyu saat kecil. Jangan menangis. Si Hanfeng saat kecil. Jangan menangis. Aku di sini. Asisten Han, terima kasih. Sebagai asisten ketua Jiang, melayanimu. Tanggung jawab saya juga. Asisten Han, apakah kau ingin mendengar kisah Jiang Huaishen dan aku? Setelah aku dewasa, keluarga Jiang memenuhi pertunangan masa kecil. Jadi awalnya, aku yang telah ditinggalkan oleh keluarga Shen menjadi putri angkat keluarga Shen lagi, dan Jiang Huaishen menjadi tunanganku. Aku bahkan berpikir, dia melanjutkan pertunangan itu karena dia mencintaiku. Naifnya aku tidak pernah menyangka. Ini akan menjadi awal dari mimpi buruk. Selama bertahun-tahun, aku tanpa lelah siang dan malam mengikutinya dan merawatnya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan menerima balasan, dingin dan penghinaan darinya. Di matanya, aku bahkan lebih buruk daripada anjing yang tak diinginkan. Tidak. Aku ingin kau. Asisten Han, apa yang terjadi tadi malam? Kau tidak perlu memikirkannya. Kau juga tidak perlu bertanggung jawab. Jiang Huaishen dan aku. Awalnya, Putus dengannya. tentu saja aku akan. Namun, jika dia melihat kita bersama sekarang, aku bersamamu, kau akan mati dengan mengenaskan. Tapi aku ingat. Tadi malam kau memberitahuku. Kau menginginkanku. Halo ketua. Ketua Shi, kita mau kemana sekarang? Linfi asisten Si Hanfeng. Grup Jiang. Baik, Si Hanfeng ketua grup Hanyu. Xian Xinyu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu menghadapi jurang sendirian. Ketua Shi, informasi tentang grup Jian sudah hampir selesai kami kumpulkan. Anda benar-benar tidak perlu merendahkan diri dengan menjadi asisten. Saya sudah cukup di sini. Aku punya rencanaku sendiri.
Selain informasi tentang grup Jian, terus perhatikan Xian Xinyu. Jika ada berita tentangnya, segera laporkan padaku. Xin Yue, ketua mencarimu. Mencariku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, kenapa kau di sini? Bukankah kau memanggilku ke sini untuk menonton pertunjukan bagus ini? Kakak, kau salah paham, bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa jelaskan banyak hal padanya? Untuk apa? Sungguh tidak ada apa-apa yang perlu dijelaskan. Bagaimanapun kita sudah berakhir, bukan, Ketua Jiang? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Xian Xinyu, dulu kau tanpa malu. Memohon untuk bersamaku. Kau tidak lebih dari putri angkat keluarga Shen. Tinggalkan aku. Siapa yang menurutmu akan MNG inginkan ME? Pergi. Sebaiknya kau tidak kembali. Memohon padaku seperti anjing seperti dulu. Shen Xinyu, kali ini tidak ada jalan kembali. Sakit. Apa yang kau lakukan? Ini di perusahaan. Cepat keluar. Ini toilet wanita. Sedang dalam pemeliharaan. Anda tidak bisa masuk kembali lagi nanti. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Jangan bergerak. Ini asisten Han. Ketua Jiang mencarimu. Ingat The film untuk was mengoleskan obatnya. translated and narrated by M Media. Hadiah ulang tahun untukmu. Hui Shen benar-benar punya selera yang luar biasa. Kalung ini pasti setidaknya 1 juta. Terima kasih kakak Huaishan. Aku sangat menyukainya. Aku ingin tahu. Hadiah apa yang kau berikan pada adikku? Cukup. Di hari bahagia seperti hari ini, jangan sebut-sebut orang dan hal-hal sial itu. Mari minum. Malam ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Baiklah. Kakak Huaishan, kau adalah hadiah ulang tahun terbaikku. Menikahlah denganku. Xian Xinyu tahu benar-benar gila. Aku hampir setuju tadi. Xian Xinyu. Bawakan aku semangkuk sup pereda mabuk. Tuan muda, Nona Shen belum kembali. Saya akan segera membuatnya untuk Anda. Belum kembali. Aduh, kemana dia pergi? Ini. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Dasar orang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Apa gunamu bagiku?
Kakak Huaishen. Adik mungkin dengan teman-teman. Bermain di luar. Aku pergi buatkan untukmu. Xian, kau kembali duluan. Tidak apa-apa kakak Huaishen. Aku akan tetap di sini dan menjagamu. Jadilah penurut, kembali. Selidiki untukku. Aku ingin tahu, The film was Kemana dia pergi translated malam ini? and narrated by M Media. kemana kau pergi tadi malam? Harus beritahu kemanapun aku pergi. Kau tahu aku tadi malam merayakan ulang tahun Xian. Aku pasti akan minum terlalu banyak. Kenapa tak siapkan sup anti mabuk? Apa? Sekarang kau mau karena sup anti mabuk datang untuk menuntut balas padaku. Kenapa tak jawab telepon sama sekali? Jiang Huaishen. Anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Kita sudah putus sekarang. Jangan perlakukan aku seperti wanita tua. Bodoh itu lagi. Kau berani memukulku. Kau boleh bertindak seperti ini, tapi orang lain tidak boleh melawan. Apakah kau benar-benar sotoriter itu? Semua orang harus tunduk padamu. Bagaimanapun saat aku kembali malam ini, jika aku tidak melihatmu, kau akan menanggung akibatnya. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Di mana kau? Kenapa kau lama sekali sampai di sini? Maafkan aku. Aku terlambat. Itu tidak akan terjadi lagi. Itu tidak akan terjadi. Putri, silakan masuk ke mobil. Kekanak-kanakan. Kau adalah putriku. Huaishen, kau akhirnya pulang kerja. Apakah kau haus? Jiang Huaishen, kau benar-benar gila. Kenapa kau memikirkannya? Bukankah ini mobil asisten Han? Xian Xinyu. Kakak Huaishen. Apa yang kau cari? Berhentilah mencari. Ketua Jiang masih tunggu makan. Tidak ada apa-apa. Aku salah lihat. Ayo pergi. Kau tidak boleh melihat pria lain lagi. Aku akan cemburu. Dari sudut pandang ini, dia memang kandidat yang baik. Kita mau kemana? Bagaimanapun saat aku kembali malam ini, jika aku tidak melihatmu, kau akan bertanggung jawab atas akibatnya. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Pergi ke tempat di mana tidak ada siapapun yang mengenal kita. Kalau begitu kita hanya bisa pergi ke rumahku. Berhentilah bercanda. Kau ikut atau tidak? Gimana rasanya kunjungi tempat lama? Mau hidupkan mimpi lama? Apakah kau mau? Aku sangat ingin sampai hampir gila. Apa yang kamu lihat? Matamu.
The film was translated and narrated Apa by yang M kamu lihat? Media. Kau melihatku? Itu kamu. Dan hanya kamu. Tunggu sebentar. Aku tidak sabar. Lepaskan pakaianmu. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Saat aku mengoleskan obat untukmu, tanganku tidak segemetar ini. Jangan khawatir, otot-ototku tidak menggigit. Ayo, aku akan mengajarimu. Jiang Huaishen. Jangan pedulikan dia. Berikan aku waktu. Aku akan memutuskan hubungan sepenuhnya. Kau pulang dulu. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku harus menghadapinya sendiri. Baiklah. Tapi kamu harus ingat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di belakangmu. The film was translated Jiang Huaishen. and narrated by M Media. Halo, Di mana kau? Pelayan bilang kau belum pulang. apa hubungannya denganmu? Xian Xinyu, hentikan trikmu. Aku masih bisa mentolerirmu untuk terus menjadi tunanganku. Jiang Huaishen. Di antara kita sudah tak ada hubungan lagi. Ini terakhir aku jawab panggilanmu. Kita sudah putus. Xian Xinyu, kau semakin tidak masuk akal sekarang. Aku memberitahumu. Jangan tantang batas sabarku. Jiang Huaishen. Aku tidak mengancammu. Aku tidak di sini untuk bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberitahumu. Keputusan resmiku. Memberitahuku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak lebih dari seorang anggota keluarga Jiang kami yang dibesarkan sebagai... Ada apa kakak Huaishen? Ini adikku. Masalah baru apa yang dia sebabkan sekarang? Dia benar-benar berani mengancamku dengan putus. Dan berani menutup teleponku. Putus. Bagus sekali. Begini kakak Huaishen milikku. Kakak Huaishen. Kau biasanya terlalu memanjakannya. Itulah kenapa dia sembrono. Ayo, minum bersamaku. Jiang Huaishen. Memilih bersamamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Asisten Han. Halo, Aku merindukanmu. beri aku 3 detik. 3, 2, 1.
ini, kamu tidak bisa lari. Kaulah yang tidak bisa melarikan diri. The film was translated and narrated by M Media. Butuh panggilan bangun tidur. Jangan main-main. Kita masih harus bekerja hari ini. Aku tidak peduli. Ambil cuti. Kenapa kamu ada di rumahku? Kakak Huaishen. Kita semua mabuk tadi malam. Kau hanya. Kamu keluar dulu. Kakak Huaishen, Aku bilang keluar. jangan marah. Aku akan turun dan menunggumu dulu. Asisten khusus ketua dan istri ketua. Berita yang benar-benar mengejutkan. Shenxin Yue. Aku ingin semua orang melihat warna aslimu dengan jelas. Di mana Shen Xin Yu? Tuan muda, Nona Shen tidak pulang tadi malam. Telepon dia. Suruh dia kembali ke sini sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Ini adalah hasil penangananmu. Ini tidak mungkin. Tunanganmu sendiri, bersama dengan asistenmu. Kamu hina keluarga Jiangku. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Apakah itu dia? Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Aku benar-benar tidak bisa menebak. Xin Yu kamu. Ikut aku. Jiang Huaishen, apa yang membuatmu gila? Aku gila. Shen Xin Yu, lihat baik-baik ini apa. Foto kita berdua ini terlihat cukup serasi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke grup Jian. Apakah ini saatnya untuk perang? Tidak. Kita akan merebut seseorang. Melamar. Kamu terus bilang kamu mencintaiku. Beginikah caramu mencintaiku? Jiang Huaishen, kita sudah putus. Dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Lalu kamu terlibat dengan siapa? Asistenku. Han Feng. Jiang Huaishen, lepaskan aku. Apa aku menyuruhmu pindah? Halo Ketua Shi. Tanpa aku, ibumu pasti sudah lama meninggal. Jika kamu berani pergi hari ini, aku suruh hentikan perawatan ibumu.
Jiang Huaishen, kau bajingan. Benar aku bajingan. Aku akan menghadapimu di sini hari ini. Lihat dia berani selamatkanmu. Enya. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Cepat pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melamarmu. Han Feng, kamu berani mengganggu wanitaku. Kamu gila. Dasar bajingan. Jangan lakukan ini. Ini di perusahaan. Han Feng, kamu berani memukulku. Kamu tamat. Kamu benar-benar tamat seumur hidup ini. Kamu mencari mati. Xian Xinyu. Dia hanya seorang asisten. Apa yang bisa dia berikan padamu? Jika bukan karena aku, bisa punya semua yang kamu punya sekarang. Dia beri pengabdian dan cinta tulus. Cukup. Meskipun hidup nanti sangat sulit. Aku sendiri yang menyebabkannya. Anjing keluarga Jiangmu. Aku Xian Xinyu tidak akan menjadi itu lagi. Apakah cincinnya sudah siap? Bukankah kau bilang akan melamarku? Hanya menunggu kamu bilang ya. Xian Xinyu berhenti di situ. Berhenti di situ. Ikut aku. Kemana? Untuk menikah. Begitu saja. Aku sudah menikah. Mari ke sini, kita foto selfie dulu. Berhentilah bercanda. Banyak orang yang melihat. Suami memeluk istri. Itu wajar dan benar. Siapa yang melihat? Lihatlah dirimu. Bertingkah sombong. Ayo pulang istriku. Tunggu sebentar. Kau harus ikut aku ke rumah sakit dulu. Bawa aku ketemu orang tuamu. Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Aku harus membawamu. Untuk bertemu ibu mertuamu kan? Aku harus memberi kesan yang baik. Jangan khawatir. Ibuku suka mengobrol. Dengan wajah sepertimu, dia pasti akan sangat senang. Ayo pergi. Kau tidak gugup kan? Siapa yang bertemu ibu mertuanya dan tidak gugup? Lalu apa yang harus aku The film lakukan? was Bagaimana translated kalau kamu and menciumku? narrated Memanfaatkan by M. situasi. Media. Xinyu ada di sini. Ibu. Ini adalah Ibu. Ini Han Feng. Kami sudah menikah. Halo Tanti. Putri angkat rendahan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Tidak apa-apa, kau masih punya aku. Siapa yang kamu sebut rendahan? Aku sedang membicarakan Shen Xinyu itu. Dia hanyalah seseorang yang dibesarkan keluarga Shen kita. Orang yang hina. Keluar sana. Kau berani demi cewek itu. Wanita bajingan itu memukulku. Keluar. Huaishan. Kemarilah.
Berlututlah. Akan kupukuli sampai mati. Akan kupukuli sampai mati. Aku hanya memberimu 1 minggu. Setelah kamu menangani masalah ini, cari waktu untuk menikahi Xian. Ayah. Aku hanya melihat Xian sebagai adik perempuan. Bagaimana kamu melihatnya itu urusanmu. Yang kuinginkan hanyalah hasil. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak percaya. Dengan dukungan dari keluarga Jiang dan Shen, cucuku masih tidak berguna sepertimu. Wanita itu. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, saya akan. Ayah. Ayah, aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Aku mohon jangan sentuh Xin Yue. Masalah ini. Saya tidak The film membahasnya was dengan Anda. translated and Ayah. narrated by M Ayah. Media. Halo semuanya, aku karyawan baru yang mulai hari ini. Baik, mohon isi ini, formulir orientasi terlebih dahulu. Baiklah, Nona The Shen, film was translated Anda tidak perlu and mengisi ini. narrated Saya by akan M mengantar Anda Media. ke kantor Anda. Direktur Lin Anda bisa memanggilku dengan namaku saja. Baik, Nona Shen. Lewat sini silakan. Siapa pendatang baru ini? Dia buat asisten Lin jemput dia. Tidakkah kamu melihat pesan grup perusahaan? Ketua Jay berkata, yang datang hari ini adalah istri ketua. Benarkah? Tentu saja. Tidak salah lagi foto-fotonya sudah dikirim di grup. Halo. 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 Istri. Halo, silakan lanjutkan. Bodoh. Ketua sudah bilang, istrinya lebih suka tidak menonjolkan diri di perusahaan. Jangan panggil dia istri ketua. Ini, rekan-rekan perusahaan kita. Semuanya begitu antusias. Ini. Perusahaan kami memiliki etiket kerja yang baik. Ketika mereka melihat seseorang, mereka suka menyapa secara aktif. Itu benar. Cukup tidak cocok untuk orang introvert. Bukankah Ketua Xi khawatir di perusahaan mungkin akan menindas istrinya secara tidak adil? Jadi dia memberitahu terlebih dahulu. Ini kantor Anda. Kantorku. Aku ingat aku melamar posisi sebagai anggota staf biasa. Benar. Bukankah kita sudah sepakat pada hari wawancara bahwa posisi itu Direktur Desain Real Estate? Itu. Aku kira maksudmu itu. Atasanku adalah Direktur Departemen Desain. Tiba-tiba bertanggung jawab atas departemen sebesar itu. Aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya. Kami sangat jelas mengenai pengalaman kerja Anda di grup Jian. Sangat jelas. Kami sangat mengakui kemampuan kerja Anda. Itu juga sangat diakui. Kami percaya bahwa Anda sepenuhnya mampu menangani posisi ini. Aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Ketua Komisi berkata, naga banjir yang terperangkap di kolam. Bukanlah kesalahan naga banjir itu. Sekarang naga itu telah memasuki samudra luas. Grup Hanyun, kamu yang kembangkan. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Ketua Xi atas namaku. Aku pasti akan memenuhi harapannya. Bagus sekali. Gaji bulan ini akan digandakan. Ya, terima kasih bos. Dengan siapa kamu berbicara? Maksud saya adalah, saya akan menyampaikan rasa terima kasih Anda. Pertama, biasakan diri Anda dengan lingkungan. Nanti saya akan mengantar Anda untuk menghadiri pelatihan orientasi. Sampai jumpa. Baiklah, Direktur Lin. Suami, perusahaan baru ini sangat bagus. Bos barunya juga sangat baik. Ayo istriku. Ketua Xi, orientasi nyonya sudah selesai. Kamu melakukannya dengan baik. Namun jangan biarkan dia menemukan identitasku untuk saat ini. Dimengerti, tapi kenapa kita harus rahasiakan dari Film was nyonya? translated Sekarang bukan waktunya. and narrated by Aku harus M menunggu Media. sampai dia
tidak bisa hidup tanpaku sepenuhnya. Baru aku kasih tahu dia kebenaran. Di grup Jian, mereka masih menyelidiki identitas Han Feng. Apakah mereka perlu ditangani? Jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka mencari. Bantu aku menyelidiki aktivitas terbaru dari keluarga Jiang dan Shen. Aku akan bergerak kapan saja. Dimengerti Ketua Shi. Kerja selesai. Ada apa? Tidak malu lagi. Memeluk suamiku sendiri, mengapa aku harus malu? Ayo pergi. Untuk merayakan kembalinya kamu ke dunia kerja, aku akan mengajakmu makan besar. Sangat senang memilikimu, karena kamu seluruh duniaku menjadi cerah. Tunggu sebentar. Mama menelpon. Ibu, Halo, Halo, apakah Anda anggota keluarga Li Sumei? Li Sumei saat ini sedang diresusitasi di ICU Rumah Sakit Anya. Mohon segera datang. dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Anda pasti anggota keluarga Li Sumei kan? Mohon persiapkan mental Anda. Kondisinya sangat kritis sekarang. Sangat mungkin. Dokter. Aku mohon. Tidak peduli metode apapun, tolong selamatkan ibuku. bahkan jika aku mengundang hari ini seorang spesialis bedah jantung dari luar negeri, itu masih akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Pasin dia. Baiklah, situasinya kritis sekarang. Jika kita tidak bisa menemukan ahli bedah utama, pasien tidak akan bertahan malam ini. Masih ada satu cara. Profesor Lee dari rumah sakit swasta Jian memiliki pengalaman bedah yang relevan. Memohon bantuannya mungkin masih menawarkan harapan. Namun, dia sekarang hanya bekerja untuk grup Jian. Grup Jiang, Grup Jiang. Kondisi ibuku tidak bisa dibiarkan begitu saja sekarang. Aku mohon, tolong bantu aku untuk tetap bersamanya. Lin Fei. Mobilisasi semua sumber daya keluarga. Dengan segala cara, temukan dokter yang bisa melakukan operasi jantung hari ini. The film was Profesor Lee, translated Nona, and ini rumah narrated sakit by swasta. M Anda Media. tidak diizinkan masuk. Apakah Profesor Lee ada di dalam? Tolong bantu aku menemukannya. Maaf Nona, saya tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Tolong aku mohon bantu aku. Jika aku tidak bisa bertemu Profesor Lee hari ini, ibuku akan meninggal. Ini? Tolong bangun dulu. Ketua Ji yang baru saja menelpon. Dia bilang Nona Xian merasa tidak enak badan dan meminta Profesor Lee untuk menemuinya. Ketua Jiang, ayo duduk dulu. Jiang Huishen, kamu tidak akan hanya diam dan melihat seseorang meninggal. Jiang Huishen. Kakak Huishen, terima kasih. Aku hanya sakit perut. Kau bahkan secara khusus memanggil Profesor Lee untuk datang memeriksaku. Kau baru saja mengambil minuman untukku. Itu yang seharusnya kulakukan. Jika bukan karenamu, perusahaan-perusahaan itu kali ini tidak akan menyerah. Shen Xinyu. Xian Xinyu. Halo Jiang Huishen, tolong bantu aku. Apakah Profesor Lee bersamamu? Bisakah kamu memintanya untuk datang ke rumah sakit Anya sekarang? Ketua Jian, Nona Xuan hanya minum terlalu banyak. Tidak ada masalah. Jiang Huishen, aku mohon tolong bantu aku. Ada apa Xian Xinyu? Aku. Dadaku sangat sakit. Jiang Huishen. Ibuku dia ada di rumah sakit. Halo, Lihat ada apa dengannya. Shen Xinyu. Han Fei. halo Han Feng. Xin Yui. Ibu sekarat. Tolong cepat kembali. Kakak Huishen. Aku ingin air. Bisakah kau membantuku mengambilkan segelas air? Baik. Shen Xinyu. Shen Xin Yue. Kali ini mari kita lihat siapa yang bisa membantumu. Dokter, berapa lama lagi pasien bisa bertahan? Sepertinya hanya tersisa beberapa jam. Lin Fei, berapa lama lagi sampai dokter asing itu tiba? Dokter sudah naik pesawat. Saya menunggunya di bandara. Tapi, itu akan memakan waktu setidaknya 4 jam.
Sudah terlambat. Suruh seseorang pergi ke karaoke Hui Huang. Aku akan segera ke sana. The film was translated and narrated by M Media. Han Feng, apa maksudmu? Dokter Li benar. Silakan. Yue menelponmu. Mengapa kamu tidak menjawab? Kenapa kamu tak biarkan dokter selamatkan seseorang? Xian sakit perut. Dokter Li sedang merawatnya. Sakit perut. Apakah sakit perutmu lebih penting daripada nyawa ibu Yue? Nyawa Ibu Shen Xin Yue, apa hubungannya dengan kita? Kau pikir kau siapa? Dan kau berani mempertanyakan kami di sini. Nona Shen, kamu tak lihat jelas situasi saat ini. Jika kau punya nyali bunuh aku hari ini, aku ingin melihat apakah kau bisa meninggalkan Yun Cheng. Jiang Huaishen, ambil pelajaran. Wanita pun lebih berani dari kamu. Kau, Nona Shen, aku adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin aku membunuh seseorang? Kamu pikir aku, orang tua dari keluargamu itu, yang mengabaikan hukum, dan berpikir dia bisa mengendalikan segalanya? Apa maksudmu? Aku dengar kalian semua hari ini, ada di sini, untuk membahas bisnis. Pergi beritahu orang-orang di sebelah, agar tidak sembarangan berteman. Berteman dengan orang seperti itu, tidakkah kamu merasa malu? ya bos. Bisnis kita belum selesai. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisinya sementara terkendali. Tidak ada yang serius. Tapi, Itu bagus. Itu bagus. dia baik-baik saja. Dia hanya terlalu gugup. Tidur nyenyak semalam akan memperbaikinya. Terima kasih Profesor Lee. Apa yang baru saja, tidak selesai katakan apa itu? Kondisi ibunya sebenarnya sudah tidak tertolong. The film Dia was saat ini hanya translated bertahan hidup and selutas benar. narrated Dia by bisa M meninggal kapan Media. saja. Baiklah. Aku mengerti. Masalah ini, kau sama sekali tidak boleh memberitahunya. Ketua Shi, saya sedang dalam perjalanan ke rumah pacar saya untuk mengunjungi orang tuanya. Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Ambil 2 dokumen ini, beri ke Departemen Hukum untuk revisi. Biarkan istriku menyingkirkan kedua anggota keluarga itu secepat mungkin. Siapa itu? Direktur Lin, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Direktur Lin dari grup Han Yue. Direktur Lin, mengapa Anda di rumahku? Menurut peraturan grup, saya di sini untuk mengunjungi karyawan baru. Benar. Ini semua adalah tunjangan untuk karyawan baru. Tunjangan di perusahaan besar ini benar-benar bagus. Direktur Lin, silakan masuk dan duduk. Tidak perlu. Ketua Shi, ini yang saya bawa untuk orang tua istri. Kenapa buru-buru aku kasih naik gaji nanti? Direktur Lin, masuk dan duduk. Tidak. Setelah barang-barang ini diantar, saya akan pergi. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu mengantar saya. Tidak perlu mengantar saya. Sampai jumpa. Direktur Lin, jaga dirimu. Mengapa ada ejilau dan rebusan juga? Grup Han Yue kami, tunjangan karyawan baru. Terlalu bagus bukan? Mereka memang bagus. Ini sesuai reputasi perusahaan kelas dunia. Bos ini benar-benar murah hati. Benar kan? Aku juga berpikir bos ini dermawan dan visioner. Tapi ku dengar bahwa para bos besar ini biasanya hidup sangat mewah. Dan mereka sangat kejam. Ya, dalam bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Bagaimana kau bisa menyebut itu kejam? Dan dari mana kau dengar dia hidup mewah? Lagi pula, bukankah semua orang kaya ini? Bukankah mereka bersenang-senang bebas? Dia tidak seperti itu. Kamu kenal bos kita.
Tidak, aku tidak. Aku juga mendengarnya dari orang lain. Aku dengar, dia orang yang sangat baik. Baik kepada teman-temannya, baik kepada bawahannya, dan kepada orang yang disukainya. Dia sangat baik. Kamu juga hanya mengulang desas-desus. Lagi pula tidak peduli apakah dia semacam iblis atau monster atau pria sejati, orang kecil sepertiku. Jadi, pasti tidak akan punya kesempatan untuk bertemu eksekutif tingkat tinggi dari perusahaan semacam itu. Itu belum tentu benar. Istriku sangat hebat. Mungkin suatu hari, kau akan dipromosikan menjadi eksekutif perusahaan. Tidak semudah itu, tapi bisa mendapatkan pekerjaan baru. Aku sudah sangat senang. Baiklah, kau istirahat dulu. Aku akan memasak beberapa hidangan enak. Mari kita istirahat hari ini. Mari kita makan di luar. Karena kita makan di Film luar, was translated and narrated by M Media. mari kita lakukan hal lain. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Lihat apa yang ingin kamu makan. Pesan apa saja, aku yang traktir hari ini. Bagaimana bisa aku membiarkan istriku membayar? Bukankah karena kamu saat ini belum mendapatkan pekerjaan? Selain itu, uang masa depanmu pasti akan diserahkan kepadaku. Jadi itu tetap berarti aku yang membayar. Bagaimana jika kau tidak mendapatkan pekerjaan? Tidak apa-apa, aku akan mendukungmu. Benarkah? Sungguh. Lihat, saat ini, dengan penghasilanku, menopang keluarga kecil kita, masih bukan masalah. Kita tidak punya cicilan mobil atau cicilan rumah saat ini, hanya kecuali biaya pengobatan ibuku. Aku dengar kau juga alergi susu. Apakah itu benar? Aku belum pernah melihat siapapun yang alergi susu. Aku ingin melihat seperti apa reaksi alergi itu. Ayo pegang dia. Baik. Jangan bergerak. Jika kau minum obatnya, apa yang akan kulihat? Wajahnya sudah memerah. Dia tidak akan mengompolkan. Xian Xingyu, apa yang kau inginkan? Jangan mengganggu orang. Apa urusanmu? Tunggu saja. Aku akan pulang untuk memberitahu ibu dan ayah. Terima kasih. Namaku Shi Hanfeng. Namaku Xian Xinyu. Kau dari keluarga Xian. Hampir setengahnya kurasa. Dan kau, marga Mushi. Beraninya mereka mengganggumu. Kesehatanku terlalu buruk. Aku tidak akan bisa mewarisi bisnis keluarga nanti. Apa gunanya hanya punya nama belakang, terkadang anak-anak. Lebih realistis daripada orang dewasa. Mereka tahu siapa mudah diintimidasi. Jika ada yang mengganggumu lagi, panggil saja aku. Kau sangat kuat. Aku tidak kuat, tapi aku bisa menahan pukulan. Di mana Xian Xinyu? Bagaimana aku tahu? Jika kau ingin tahu, cari saja dia sendiri. Membosankan. Kau menipu Xian Xinyu ke pegunungan. Bagaimana jika dia tersesat dan tidak bisa kembali? Tidak apa-apa jika dia tidak kembali. Xinyu. Xian Xinyu. Xian Xinyu. Xian Xinyu. Xian Xinyu. Bangun Xian Xinyu. Cepat makan permen ini. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Ini gawat, Tuan Muda Jie pingsan. Cepat kemari. Jangan pedulikan aku. Selamatkan dia dulu.
Ada apa dengan keluarga Shenmu? Melihat nona mudamu sendiri, pingsan di tanah dan tidak ada yang peduli. Paman Xiao, Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa tanpa keraguan sedikit pun melindungimu. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa kau adalah wanita-wanita si Han Feng. Halo Direktur Lin. Ini adalah proyek terpenting grup tahun ini. Siapapun yang mengamankannya, tak perlu khawatir untuk masa depan 1 dekade. Proyek sepenting ini. Beri ke pendatang baru seperti aku. Kurang tepat bukan? Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Perusahaan membutuhkan orang-orang seperti Anda. Pendatang baru yang membawa ide-ide baru dan gaya baru untuk menang dengan kejutan. Kalau begitu aku beri yang terbaik. Istriku, mari kita makan siang bersama. Saya menemukan bahwa materi ini masih ada masalah. Aku bawa kembali dan atur. Anda bisa melihatnya lagi sore ini. Tunggu. Benar. Direktur Shen, ada jamuan makan malam besok malam. Anda harus mewakili perusahaan dan hadir. Sampai jumpa. Senior, The Kenapa kamu film menghantuiku? was translated and aku ingin narrated bicara by denganmu M. baik-baik. Bicaralah. Senior, mereka memaksaku menikahi Shen Xian. Kamu datang bicara. Tujuan dari ini untuk buatku hadir. Pernikahan kalian. Senior, dulu aku adalah bajingan yang benar-benar keji. Bisakah kau memberiku satu lagi kesempatan untuk menebus kesalahan? Orang yang benar-benar kucintai adalah kau. Hai, mendengarkan omong kosongmu di sini sudah menjadi batas kesabaranku. Senior, aku mohon padamu, tolong kembalilah. Apa yang kulakukan dulu salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Jiang Huaishen, dengarkan dirimu sendiri. Apakah ini konyol? Aku sudah menikah sekarang. Dan kita tidak mungkin bercerai. Jiang Huaishen, kamu juga harus pergi dengan Shen Xian. Dan jalani hidupmu sendiri. Aku tidak menyukai Shen Xian. Aku akui, aku merawatnya dengan baik sebelumnya. Itu karena dia menyelamatkan hidupku. tunggu aku akan panggil orang dewasa. Itu, kau menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Orang yang benar-benar kusukai adalah kau. Aku tidak pernah memiliki perasaan romantis padanya. Dia menyelamatkanmu. Jadi kamu hanya, begitu kamu memperlakukan cewek yang kamu suka, kamu hanya memerintahnya seperti anjing, menghinanya, dan memarahinya. Kalau begitu tolong tarik kembali. Kasih sayang semacam itu, aku tidak pantas mendapatkannya. Senior, aku minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan baik sebelumnya. Bisakah kita mulai lagi? Mulai lagi apa? Pernah ada apa antara kita? Apakah kamu lupa bahwa pertunangan ini, kamu minta semuanya ke kakak Jiang dan kakak Shen untuk mengaturnya dari awal sampai akhir? Kamu tidak pernah bertanya padaku, apakah aku bersedia atau tidak? Kakak, ketika aku besar nanti, aku ingin menikahi adik Senior. Mengapa kau ingin menikahi adik perempuan Senior? Aku hanya ingin menikahinya. Selain dia, aku tidak ingin siapapun. Apa yang anak-anak pahami? Saat kau dewasa, mungkin kau akan ingin menikahi orang lain. Aku bersumpah dalam hidup ini. Aku hanya ingin menikahi Senior. Selain dia, aku tidak ingin siapapun. Pak Tua Jian, kau tahu, aku paling menyayangi gadis Senior ini. Aku juga khawatir. Suatu hari ketika aku tiada, dia akan dilahap oleh serigala harimau dan macan keluarga Shen. Hanya menyisakan ampas. Jika pemuda Hui Shen benar-benar memiliki niat untuk merawat gadis ini dengan baik, maka aku akan setuju untuk mengatur pertunangan bagi kedua anak itu. Hui Shen, pernikahan serius bukan mainan anak. Karena kau sudah bersumpah, kau harus memenuhinya. Aku pasti akan menepati janjiku. Terima kasih, kakek. Karena kau selangkah terlalu terlambat, itu berarti kau dan dia tidak berjodoh. Lupakan saja. Anak-anak keluarga si kita, di masa depan, istri macam apa yang gak bisa mereka dapat. Saat kau dewasa kau akan mengerti. Hati manusia bisa berubah. Aku tidak akan. Apakah kamu ingin aku membantumu mengingat bagaimana kamu awalnya memohon pada kakak Jiang dan kakek Shen? Kemudian Shen Xian datang. Aku dari nona muda keluarga Shen, menjadi putri angkat keluarga Shen. Hidup yang kujalani hanya sedikit saja. Kamu sama seperti mereka semua, mengira aku parasit. Tidak. Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Shinyu, percayalah padaku. Aku benar-benar ingin menikahimu. Apa yang kulakukan dulu salah. Itu salahku. Beri aku satu kali lagi.
Beri aku satu kesempatan lagi baiklah. Ketua Jiang, tidakkah kamu dengar? Kasih sayang terlambat lebih murah dari rumput. Maafkan aku Xin Yu, tapi kita tumbuh bersama. Kita adalah kekasih masa kecil. Aku. Apa kekasih masa kecil? Jiang Huishen, kamu baru saja mengganti pengasuh, dan kamu hanya tidak terbiasa. Aku benar-benar menyukaimu. Aku. Kalau gitu tarik kasih sayang murahanmu. Serahkan itu pada Shen Xian. Lihat, apakah dia bersedia menjadi hewan bebanmu. Kita ayo pulang. Ayo pulang. Tidak, kau tidak bisa pergi dengannya. Xin Yue. Kamu terlalu baik hati. Jika kamu mencoba berunding dengan orang seperti ini, dia tidak akan mendengarkan. Dia cuma dengar yang tinggi, lebih besar. Xin Yue, apa yang dia punya? Dia hanya seorang asisten kecil. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia sudah menganggur sekarang. Dia tidak punya apa-apa untuk menopangmu. Dia cuma mau nipu kamu ambil uangmu. Lalu dia akan menendangmu pergi. Aku berbeda darimu. Aku tidak akan pernah mengkhianati Xin Yue. Pun tidak akan meninggalkannya. Aku akan mencintainya dengan setia. Sampai akhir hidupku. Sejak saat aku diculik. Tidak ada apa-apa di antara kita. Hentikan kepura-puraanmu. Jika Han Feng tidak ada di sana hari itu, aku pasti sudah mati. Tidak mungkin. Aku yang merencanakan penculikan itu. Kau tidak mungkin mati begitu saja. Mengapa? Aku ingin mendengar alasannya. Xin Yu, kamu selalu bahas cara aku memperlakukanmu. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau pernah benar-benar menyukaiku? Darimu, aku hanya merasakan jarak. Jadi kamu mengatur adegan. Pahlawan selamatkan gadis kesulitan. Aku tidak punya pilihan lain. Xin Yu, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena ayahku. Dia menentang kita bersama. Kamu nggak mau kusentuh sebelum nikah. Aku cuma pikir buat keadaan yang nggak bisa diubah. Saat itu, tidak ada orang lain yang bisa menentang kita bersama. Kamu hanya percaya begitu saja. Kedua orang itu gak akan apa-apa The padaku. film was translated Ayo and pulang. narrated by M Media. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Xin Yu. Xin Yu. Xin Yu. Xin Yu. Xin Yu. Pergi. Jangan seperti monyet yang menggelepar-gelepar di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Benarkah? Tapi kau, sudah berapa kali ku bilang padamu, kenapa tanganmu tergores lagi? Ya, jika istriku diintimidasi. Suaminya tentu saja harus maju. Kamu tidak tahu. Aku sangat takut kamu akan menangis barusan. Jika kamu menangis, aku akan merasa lebih sakit hati. Dan aku akan semakin ingin memukulinya sampai mati. Mulai hari ini aku Shen Xiniyue tidak akan menangis lagi untuk dia. Mulai hari ini, aku akan menolak pergulatan batin. Dan jika insiden itu tidak terjadi, aku tidak akan bertemu denganmu. Kalau begitu, semuanya adalah pengaturan terbaik dari surga. Tidak ada begitu banyak pengaturan dari surga. Ini semua rencanaku sejak lama. Kenapa kau menatapku? Karena kamu cantik. Mulut manis. Biar ku beritahu, besok kita harus pergi bersama untuk menghadiri perjamuan. Kau pasti harus menemaniku untuk memilih gaun ini besok kan? Kita perlu pilih perhiasan yang cocok sama gaun itu. Maka semuanya harus sempurna dan indah, siap untuk pergi. Dan jika begitu, suami kau... Kakak Huishen. Di acara sepenting hari ini, bagaimana jika kamu mabuk? Apakah penting aku mabuk atau sadar? Kalian sudah atur semuanya kan? Melihatmu seperti ini, hatiku hancur. The film was Jika kamu translated benar-benar and menyukaiku, narrated by M aku Media. mohon padamu. Maukah kamu melepaskanku? Kedua keluarga kita memang takdir menikah. Kamu dan aku adalah pasangan terbaik. Lagi pula Shen Xiniyue sudah menikah. Itu kenyataannya.
Jangan pedulikan aku. Kamu bisa mengatur apapun yang kamu mau. Kakak Huai Shen, kamu bilang akan membalas budiku. Kamu bersamaku adalah balasan terbaik. Terserah. Malam peluncuran proyek kota baru Linhai. Acara macam apa ini? Hari apa ini? Begitu banyak orang berkuasa dan kaya ada di sini. Kau melakukan sandiwara ini. Buat siapa lihat? Paman, Kakak Huai Shen sedikit marah hari ini. Tolong jangan salahkan dia. Ambil semangatku. Aku dengar Ketua Misterius Grup Han Yue juga akan menghadiri resepsi malam ini. Ini kesempatan bagus untuk berkenalan dan melihat apakah kita bisa berkolaborasi. Tepat sekali. Grup Han Yu saat ini sedang di puncaknya. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, kedua keluarga kita tidak akan memiliki saingan. Betul masalah penting ini. Kamu harus tahu yang penting dan enggak. Hanya dengan mengamankan kerja sama ini, status keluarga Jiang dan Shen kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kakak Huai Shen, dalam keadaanmu saat ini, kamu mungkin akan mengacaukan segalanya nanti. Jika ayah marah nanti, rencana pernikahan kita akan bermasalah. Kakak Huai Shen, bahkan jika kamu tidak memikirkan kita, tidakkah kamu ingin Shen Xin Yue melihat kesuksesanmu? Dia pasti akan menyesalinya. Shen Xin Yue, aku harus membuatmu melihat siapa pria yang lebih hebat. Shen Xin Yue, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Apakah kamu tahu acara macam apa ini? Jika kamu tahu diri, pergilah. Jangan suruh aku panggil keamanan. Bagaimana lagi aku bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan undangan. Bagaimana kamu punya undangan? Bukan urusanmu. Shen Xin Yue, berani kamu ngomong ke kakak begitu? Kau semakin tidak sopan. Kurasa kau sebagai orang sibuk lupa. Dulu saat kau mengusirku dari keluarga Shen, aku sudah tidak punya hubungan denganmu. Dia juga bukan adikku. Jangan mencoba memaksakan hubungan. Lancang. Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Shenku. Sekarang kau berani membentak tuanmu. Usir wanita ini dari sini. Aku di sini mewakili grup Han Yue. Dengan hak apa kau mengusirku? Memang benar itu adalah undangan dari grup Han Yue. Nona, maaf sudah mengganggu. Konyol. Grup Han Yu kakiku, dan Direktur Departemen Desain Real Estate. Kenapa nggak bilang kamu ketua saja? Membuat undangan palsu. Mengetahui bahwa malam ini, kita akan bekerja sama dengan grup Han Yu. Apakah kamu ingin meninggalkan suamimu yang malang, dan terus merayu kakak Huai Shenku? Apakah itu benar, Senior? Kamu datang ke sini untuk menemuiku. Jiang Huai Shen, aku tidak pernah menyadari kau begitu narsis sebelumnya. Aku sudah menikah. Menurutmu, apa alasan aku datang cari kamu? Kamu tahu kamu sudah menikah. Tapi kamu masih datang merayu tunanganku. Betapa tidak tahu malunya. Kamu berani memukulku. Kamu berani sebarkan rumor. Aku berani memukulmu. Ayah, lihat. Ayah ada di sini. Namun dia berani menggangguku seperti ini. Shen Xin Yue, apa kau pikir sekarang? Sayapmu sudah mengeras. Dan kau berani menentang keluarga Shenku? Baru saja kalianlah yang mencoba mengusirku. Kalian juga fitnah dan cemarkan namaku. Aku hanya sedikit melawan. Sekarang itu dianggap tak hormati keluarga Shen. Shen Xian. Jadi keahlianmu membalikan keadaan adalah turun-temurun. Kamu, Shen Xin Yue. Pada kesempatan sepenting hari ini, kami tidak ingin mempersulitmu. Selama kamu bersumpah sekarang untuk tidak pernah mengganggu Huai Shen lagi, masalah-masalah sebelumnya, aku bisa pikir buat lepasin kamu. Ayah. Mari kita luruskan ini. Siapa sebenarnya yang mengganggu siapa? Xin Yue berhenti bicara. Minta maaf pada ayahku. Ayahku marah. Aku juga tidak akan bisa melindungimu. Apakah minta maaf bisa selesaikan semua? Itu akan terlalu meringankan hukumannya. Pertama berlutut dan akui kesalahanmu. Keluarga Shen mendisiplinkan putri angkat. Tapi ku dengar, yang bertunangan dengan Jiang Huai Shen, bukankah itu Shen Xin Yue? Bagaimana dia bisa menjadi yang menggoda? Itu sejarah lama, yang akan dinikahi Jiang Huai Shen sekarang adalah putri kandung keluarga Shen. Begitu baru benar. Bagaimana keluarga kaya nikahkan putri angkat lewat jodoh? Lihat, semua orang tahu. Kamu tidak pantas untuk kakak Huai Shen. Berlutut dan minta maaf sendiri, demi kakak Huai Shen.
Mengenai masalah hari ini, kita akan melupakannya. Jadi Jiang Huishen, kau melihatnya dengan jelas sekarang kan? Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Tolong mulai sekarang, jangan ucapkan kata-kata lancang itu lagi. Xian Xinyu, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkan suamimu. Sekarang menghina keluarga Sheikh dan Ciang kita, kamu tidak akan bisa tinggal di kota ini lagi. Istriku. Tidak perlu memikirkan siapapun. Halo Direktur Lin. Kami sebelumnya bertemu di forum internasional. Ini putraku, Jiang Huishen. Huishen, ini adalah Direktur Lin dari grup Hanyue. Direktur Lin, orang di sebelahmu ini, apakah asisten barumu kan? Kalau begitu aku harus mengingatkanmu. Dia sebelumnya adalah salah satu orang grup Jiang kami. Karena dia melakukan kesalahan serius, dia sekarang sudah dipecat. Dan dia istrinya. Dia juga menyamar sebagai grup Hanyue dan menyelinap masuk ke perjamuan. Itu benar, dia tidak hanya menyamar sebagai perwakilan grup Hanyue, tapi juga berbicara tidak sopan dan menyinggung keluarga Jiangku dan Shen. Sekarang pas. Aku akan di hadapanmu Direktur Lin. Menanganinya. Anggap saja ini sebagai ungkapan kami, rasa hormat kami kepada grup Hanyue. Penjaga, buang dia keluar untukku. Lin Fei. Dengarkan baik-baik. Nona Xinyu adalah perwakilan resmi penuh grup Hanyue. Apa atas dasar apa? Hanya karena dia adalah pemegang saham utama grup Hanyue. Dia tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah putri angkat keluarga Shenku. Kapan dia menjadi pemegang saham grup Hanyue? Ketua Si kami sudah. Saham 90%. Ditransfer ke Nona Xinyu, ketua Si grup Hanyue-mu. Apakah dia tahu tentang ini? Aku punya nomor telepon ketua Si grup Hanyue. Benar atau tidak? Satu panggilan akan memberitahu. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Sekelompok orang luar. Bahkan mengkhawatirkan grup Hanyue. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku dengar ketua Jai itu kejam. Kalian semua mati. Huishen, teleponlah. Aku menyuruhmu menelepon. Halo. Kamu bukan Hansen. Siapa sebenarnya kamu? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Nama belakangku adalah Si. Si seperti dalam Si Seng Yuan. Si Hanfeng. Kamu putra bungsu keluarga She? Masih ada yang selamat dari keluarga She? Dulu kamu masih belajar di luar negeri. Ayah kamu baik-baik saja. Aku melihatmu tidak makan apapun barusan. Aku belum menyentuh sepotongku ini. Ini makanlah. Terima kasih. Hanya kau yang peduli pada orang sepertiku. Orang yang tidak penting. Kalau begitu kau bisa datang ke rumahku. Kakakku, ayahku, ibuku. Dan kakak-kakakku. Semua akan menyambutmu. Bagaimana denganmu? Maukah kau menyambutku? Tentu saja. Kau adalah satu-satunya alasan aku datang ke sini. Mari kita makan bersama. Sangat manis. Jadi itu kau. Yue. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. The film was Aku ingin translated tahu, and apakah kalian semua narrated masih by ingat M Media. grup Si dari 10 tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat. Itu perusahaan terkemuka saat itu. Namun karena mereka ketahuan laporan palsu dan hindari pajak, bosnya bunuh diri dengan keluarganya. Aku ingat sekarang. Insiden waktu itu sungguh sebabkan sensasi di kota. Hari ini aku ungkap kebenaran tahun itu. Grup Si tidak membuat laporan keuangan palsu. Materi pelaporan dari tahun itu semuanya direkayasa. Apel. Direkayasa.
Orang yang merekayasa materi pelaporan saat itu adalah seorang pemegang saham grup Shin. Pemilik grup Shen sekarang. Shen Rongchan. Itu dia. Shen Rongchang ini. Bukan saudara baik satu kampung. Jai Tianqi. Benar tunjuk orang. Bisa tahu muka tapi tidak hati, seorang teman sekampung yang baik di depanmu, tapi menusukmu dari belakang. Ji Hanfeng, jangan memfitnahku. Ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku merekayasa materi pelaporan? Aku tuntut karena fitnahmu. Aku tahu. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu. Sulit untuk mengumpulkan bukti. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti berarti pencemaran nama baik. Itu tuduhan palsu. Tapi aku tak punya bukti masa lalu. Itu bukan berarti aku tak punya bukti sekarang. Bukti dari saat ini. Ini sebut catatan palsu grup Jiang dan grup Shen. Laporan palsu dari semua tahun ini dan bukti penghindaran pajak. Sekretaris Ye, kamu juga disuap oleh si Hanfeng. Apa maksudmu disuap? Aku awalnya seorang anggota grup Han Yue. Ketua Shi adalah bosku. Aku tahu sekarang. Kamu adalah asistenku. Tujuanmu yang sebenarnya bukan Xian Xin Yue, tapi kami. Izinkan aku mengoreksimu. Biarkan saja. Sekretaris Heng menyelidiki masalah ini. Tujuanku dari awal sampai akhir adalah Xin Yue. Ayah, ada apa ini? Masalah penggelapan pajak. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Jiang Huaishen, apa kamu belum menyadarinya? Kamu hanyalah boneka orang tuamu. Tidak peduli sekeras apa kamu kerja di luar. Perusahaan akan selalu dikendalikan olehnya. Ji Hanfeng, diam. Bahkan jika kamu punya bukti, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Jiang dan Shen kami sudah ada selama ini tanpa hasil? Betapa cerdiknya kalian semua. Tapi sayangnya, masih ada satu kelalaian. Tolong. Tolong. Tolong, tolong, Tolong. tolong. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ini palsu ini, Ai. Materi dan video ini akan segera diunggah ke kantor polisi. Kamu bisa pergi menjelaskan kepada polisi. Yue, ayo pergi. Kenapa kau berbohong padaku? Yue, Jangan ikuti aku. Tidakkah kamu mendengar Xin Yue berkata untuk tidak mengikutinya? Bahkan sekarang Shen Xin Yue. Kakak Hue Shen masih membelamu. Kamu harus mati. bukan urusanmu. Pergi sana. Jangan pergi. Katakan padaku. Mulai rencanakan dengan Xin Yue. Sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah membiarkanmu saat kita masih muda, mendahuluiku, pergi ke kakek Shen atau tunangan. Mengapa kamu menikahi kakak Xin Yue? Aku hanya ingin menikahinya. Aku tidak ingin siapapun selain dia. Apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Aku. Aku bersumpah seumur hidup ini. Aku hanya ingin menikahi Xian Xin Yue. Aku tidak ingin siapapun selain dia. Ada apa? Kamu coba salahkan orang lain lagi. Bukankah itu karena kamu egois dan pengecut? Kalau kamu baik padanya. Bahkan jika aku kembali, apa yang bisa aku ubah? Semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Kamu yang pertama kali menyerah padanya. Kamu. Jiang Huaishen, kau tidak pantas berbicara tentang cinta. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Video itu. Apakah itu nyata? Bagaimana aku bisa tahu? Sekarang entah itu nyata atau palsu. Video itu tidak boleh sampai bocor keluar. Lihat hari ini. Begitu banyak orang melihatnya. Sulit untuk ditangani. Mereka tidak akan berani. Karena bajingan kecil itu yang memulai duluan. Maka, jangan salahkan aku karena kejam. Kau punya solusi. Dia begitu terburu-buru ingin mati. Kalau begitu, kirim mereka kembali jadi keluarga. Katakan saja. Ibu Xian Xin Yu belum meninggal. Kita sudah pulang kerja.
The film was translated Hari ini and aku yang traktir. narrated by M Benarkah? Media. Sungguh. Lihat. Sekarang dengan penghasilanku. Dan kita tidak punya hipotek. Atau cicilan mobil. Istri. Apa kau melihat kemeja putihku? Apa yang kau lakukan bodoh? Cepat kemari dan makan sarapan. Ternyata, semua ini palsu. Shen Xian. Shen Xin Yue. Jelas akulah yang putri sulung sejati dari keluarga Shen. Mengapa kamu seorang penipu? Selalu seberuntung itu. Kakak Hui Shen masih tidak bisa melupakanmu. Putri sulung keluarga Shen, siapa? Aku sama sekali tidak peduli. Semakin seseorang peduli pada sesuatu di hatinya, mereka makin meremehkan dia lewat kata-kata. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak menyukai kakak Hui Shen, namun kamu berkali-kali mendekatinya. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Apa kau yakin bukan dia yang menggangguku? Aku benar-benar tidak tahu. Kau punya otak yang sangat bagus, tapi kalau menyangkut dia, kau tidak tahu apa-apa sama sekali. Kamu, menurutmu apa yang ku cari darinya? Aku cari kepengecutan dan keegoisan dia. Atau aku cari kekejaman dinginnya. Kamu bicara omong kosong. Kakak Hui Shen sama sekali tidak seperti yang kamu gambarkan. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku bersumpah bahwa aku pasti akan menikah dengannya. Kalau begitu pergi cari dia. Kenapa kau berteriak padaku di sini? Jangan kira cuma karena kamu bergantung pada Jai Han Feng, kamu bisa bertindak sembrono. Jangan lupa, kamu dibesarkan oleh keluarga Shen kami. Kamu berutang pada kami. Selama bertahun-tahun ini, kerja keras seperti kuda dan sapi untuk balas, seharusnya sudah cukup kan? Dan bertingkah seperti keluarga tuan tanah. Berhenti bilang keluarga Shen terus, daripada membuang-buang napasmu denganku. Kau harus cepat pergi mencari Jiang Hui Shen dan berbaikan dengannya. Shen Xin Yue, hilang dari sini. Yue Yue. Yue Yue. Jangan sentuh aku. Apa kau mendorongnya? Ji Han Feng, jangan memfitnahku. Xian tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa kau melihatnya? Ketika aku tiba, keduanya sudah di dalam air. Apa bukti kamu untuk bilang bahwa Xian mendorong Xin Yue? Apa kau mengatakan bahwa Yue Yue mendorong Shen Xian? Aku. Bukan itu maksudku. Bukan pula begitu. Apa maksudmu sebenarnya? Berhenti berdebat. Shen Xian, aku tidak peduli apa niatmu. Aku memperingatkanmu. Ini yang terakhir kalinya. Aku Shen Xin Yue. Bukan orang yang bisa dipermainkan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kata-kata yang sama berlaku untukmu juga. Kamu tidak bisa berenang. Jadi waktu itu siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Itu aku. Aku bisa berenang. Aku hanya. Kakiku baru saja kram. Masih mencoba membohongiku. Katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku yang menyelamatkanmu. Kakak Hui Shen. Apa kau tidak akan membalas budiku? Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu aku. Baiklah. Kamu diam. Tidak masalah. Aku akan mencari tahu sendiri perlahan.
Itu Shen Xin Yue. Apa yang kamu katakan? Shen Xin Yue yang menyelamatkanmu. Jadi kenapa? Dia bahkan tidak peduli sama sekali tentang hal-hal ini. Jelas hanya aku yang benar-benar menyukaimu. Kenapa kau tidak bisa berbalik dan melihatku? Apa yang salah denganku? The film was Sehingga lebih buruk dari Shen Xin Yue. and narrated by M. Media. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menikahi Shen Xin Yue sekarang. Gimana aku bisa suka kamu? Keadaanku hari ini. Itu semua salahmu. Yue Yue. Bisakah kau membuka pintunya? Dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu Yue Yue. Yue Yue. Jangan marah. Aku sungguh tidak bermaksud membohongimu. Yue Yue. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak berniat membohongimu. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Yue Yue. Kau membuatku takut setengah mati. Aku kira kau tertabrak. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa sekarang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mendorongmu tadi. Ini salahku karena tidak selalu bersamamu. Tidak apa-apa, jangan menangis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekarang. Yue Yue. Makan permen ini. Aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Bangun Shen Xin Yue. Cepat makan permen ini. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Itu kau. Bukan kau yang memanggil bantuan. Kau masih mengingatku. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Apa kau tidak akan kembali? Aku selalu merasa bahwa masalah ini sangat mencurigakan. Aku harus pergi menanganinya. Lin Fei. Bos, dekan baru saja meneleponku. Dia bilang ibu nyonya sedang sekarat. Gagal. Zihan Feng baik-baik saja. Bagaimana di rumah sakit? Aku tidak mengirim siapapun ke rumah sakit. Apel. Lalu kita mengandalkan Apel untuk mengancam bocah itu. Jangan khawatir. Aku masih punya rencana cadangan. Masuk mobil. Kau pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu dulu. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir. The Aku film was baik-baik saja. translated Ayo pergi. and narrated by M. Media. Bos, kita sudah sampai. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cari kedua orang tua bangka itu. Untukku. Tidak ada kabar selama ini. Tidak terjadi hal buruk kan? Tenanglah. Kenapa kau mundur makin tua? Aku sudah berjuang seumur hidupku. Aku belum cukup menikmati hidupku.
Jika bukan, karena putramu yang tidak berguna itu, apakah semuanya akan jadi seperti ini sekarang? Hanya aku yang boleh memarahi putraku, bukan tempatmu untuk mengkritik. Shen Rongchang, aku memperingatkanmu, masalah waktu itu adalah sesuatu yang kita lakukan bersama, kau dan aku. Tidak ada di antara kita yang bisa lolos. Lin Fei, aku. Kunci mobilnya, apa gunanya? Bisakah kau selamanya di dalam mobil? Kita sudah kalah. Keluar dari mobil. Pak Tua Jian. Keluar dari mobil. Pak Tua Jian. Orang tua bangka. Kau bergerak cukup cepat. Bagaimanapun kita sudah tua. Tak berguna. Dunia ini milik kalian para pemuda. Aku hanya punya satu pertanyaan. Bicaralah. Ayahku dulu memperlakukanmu dengan baik. Tanpa bantuannya, kau tidak akan pernah bisa sukses dalam bisnis. Kenapa? Manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Aku tidak rela menjadi bawahan seumur hidupku. Hanya bawahan Ji Tianqi. Tidak ada yang bisa menginjak kepalaku. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan ayahmu, karena terlalu percaya pada orang lain. Itu kenyataan. Kirim mereka ke kantor polisi. Aku akan menemui istriku. Ya. Si Han Feng. Aku tidak punya ibu lagi. Kau masih punya aku. Ibu bekerja keras sepanjang hidupnya. Sudah saatnya dia bahagia di surga. Kenapa kamu menangis? Ibu sudah sakit bertahun-tahun. Selalu membebanimu. Sekarang, aku akhirnya bebas. Ibu, tidak bukan itu. Kau tidak menyeretku jatuh. Yang paling ibu khawatirkan adalah kau dan Xian. Meskipun dia bukan putri kandungku, tapi aku membesarkannya sejak kecil. Aku selalu memperlakukannya seperti putriku sendiri. Aku tahu dia benci orang miskin cinta orang kaya, mencemoohku ibu angkatnya. Tapi aku hanya merindukannya. Itu adalah perasaanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia mengganggumu, jangan menderita ketidakadilan karena aku. Ibu, kau akan baik-baik saja. Padamu, ibu selalu merasa sangat bersalah. Ibu tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ibu tidak menjagamu dengan baik, supaya kamu selalu bergantung dan di keluarga Shen. Ibu tahu semua penderitaanmu. Untungnya, sekarang akhirnya ada yang menjagamu. Ibu bisa tenang. Ibu. Sekarang, aku hanya punya kau. Aku akan selalu bersamamu. Meskipun kau tidak menginginkanku lagi, aku akan tetap diam-diam melindungimu. Kau tidak boleh membohongiku. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Maafkan aku. Aku tidak mengenalimu lebih awal. Tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat, apakah kau benar-benar baik-baik saja. Ketika aku melihatmu tidak baik-baik saja, aku sedih sekaligus bahagia. Aku sedih karena aku tidak kembali lebih cepat. Aku bahagia karena aku sekali lagi memiliki kesempatan untuk bersamamu lagi. Ada apa? Kau bilang kau sangat gemuk saat kecil. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu tampan?
Demi pertemuan kembali kita. Aku juga sudah bekerja keras. Dulu aku adalah putri, kesayangan keluarga Shen, seorang nona muda yang dimanjakan, sampai 12 tahun yang lalu. Ketika keluarga Shen menemukan bahwa Shen Xian yang hilang di luar, sebenarnya adalah anak mereka yang tertukar, rasa bersalah mereka pada Shen Xian. Berapa kebencian yang mereka rasakan terhadapku. Hanya kau yang setiap hari mencari di semua tempat sampah di 5 distrik Jiangsu, hanya untuk mendukungku kuliah. Kau bilang, tidak peduli sulit atau kapit tidak masalah, selama aku tidak hidup dalam kesakitan. Xi Hanfeng, orang yang paling mencintaiku, telah tiada. Kau masih punya aku. Ayo pergi. Bisakah kau memberitahuku, apa yang terjadi padamu selama ini? Apa yang ingin kau dengar? Aku ingin tahu, apa yang kau lakukan saat aku tidak ada. Tentu saja. Aku memikirkanmu setiap hari. Kau tahu apa yang ingin ku dengar, bukan itu. Apa yang kau katakan pada ibuku? Itu rahasia antara ibu dan aku. Kamu bilang tak akan sembunyikan apapun dariku. Kalau begitu kau, cium aku. Dan aku akan memberitahumu. Ayolah, The film was translated and narrated by aku M tidak akan Media. memberitahumu. Kau tunggu saja.